karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya Bang, itu memang penyaliban Yesus itu rencana iblis, tetapi itu Bapa di surga atau Tuhan mengizinkan terjadi karena ketaatan Yesus terhadap perintah atau ini pengutusannya sebagai kepada manusia berdosa. Jadi Bang merokok kena pelanggaran Bang. Bentar lagi Abang diturunkan oleh tok-tok nanti. Jadi makanya saya bilang Bang, memang iblis merencanakan penyaliban Yesus itu, tetapi bukan dalam arti penyaliban Yesus itu terjadi. Iblis itu memiliki jasa, ya, memiliki jasa. Saya berikan perumpamaan sama Abang. Contohnya sekarang ini itu terjadi pembakaran gereja, soalnya pembakaran gereja itu datangnya daripada Tuhan atau dari si iblis? Bentar dulu Bang, saya nggak ngerti. Gini, saya mau tanya penjelasan Anda tadi. Coba kalau tanpa rencana iblis, tanpa bisikan iblis, terjadi nggak penyaliban? Tanpa rencana iblis, memang penyaliban itu Bang. Karena penyaliban itu memang terjadi karena kedatangan Yesus itu tidak disukai oleh para kitab, para ahli-ahli Taurat, karena si iblis ini dia tidak suka dengan kebenaran. Jadi baik, yang saya tanyakan sama Anda, tanpa iblis yang saya tanyakan sama Anda, tanpa iblis tetap nggak terjadi penyaliban. Gimana jalannya? Ya, tanpa iblis memang tidak terjadi penyaliban Bang, karena kalau berarti ada jasanya iblis, Bang, kalau gitu. Begini, ada jasanya berarti iblis. Aneh juga Abang ini. Abang tahu nggak iblis itu apa dia membawa kebenaran apa tidak benar? Saya tanya dulu sama Abang. Dari logika mau ini dia, Abang. Bang, mau benar atau tidak iblis itu, ya mau benar atau tidak terserah. Yang jelas karena rencana dia, ya ada jasanya dia di dalam penyalipan sehingga terjadi penyalipan. Kalau nggak ada iblis, ya nggak bakalan terjadi itu Bang, penyalipan. Bang, kalau kejahatan itu kan, apakah pernah ada jasanya? Contohnya, ini terjadi pembunuh. Apakah orang pembunuh itu ada jasanya? Melakukan kejahatan, contohnya korupsi. Contohnya Bang, karena Abang bilang kan, itu kan berjasa iblis dalam penyaliban Yesus. Karena tanpa iblis tidak terjadi penyaliban, iya kan? Saya mengerti dengan narasi Abang. Jadi saya tanyakan sama Abang, kalau begitu narasi Abang, saya ikutin begini. Apakah pembakaran gereja itu, yang membakar gereja itu, apakah dia berjasa dalam membakar gereja? Iblis, apakah dia maksudnya dipenjarakan? Gimana? Enggak, apa hubungannya tadi gitu? Enggak ngerti saya. Iya, enggak ngerti Bang. Ya pura-pura nggak ngerti Abang, makanya Abang itu kalau memang kurang ini, kan saya kasih jawaban ini. Saya sudah iyakan loh dari pertanyaan Abang ini bahwasanya iblis berkehendak atau berencana untuk menyaliban Yesus. Memang iya benar. Tetapi dalam penyaliban itu ya terjadi itu atas izin Tuhan. Karena dia berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, ia mengaruniakan anaknya, dia mengizinkan anaknya itu sehingga supaya orang yang berdosa memperoleh hidup yang kekal, supaya kita bebas dari dosa Bang. Jadi kalau Abang bilang berjasa itu iblis. Jadi cerita Anda ini ceritanya kayak gini. Jadi Bapak membiarkan iblis untuk merencanakan penyaliban Yesus gitu. Jadi Bapak membiarkan anaknya mati dibunuh iblis gitu.
Ada Oh, kutukan. kejam kali. Masa bapaknya membiarkan anaknya mati dibunuh iblis. Kejam kali. Heeh. Nah, begini narasinya bang. Contohnya ada anak abang. Ini ya, hanya saya membawakan narasi atau penjelasan sama abang. Saya ini contohnya ada abang. Apakah tanpa belajar atau tanpa ini berjalan? Apakah abang mengizinkan dia jatuh? Bahwa anaknya itu jatuh, tapi abang mengizinkan enggak supaya dia bisa belajar berjalan? Tapi bukan dalam kehendak abang kan untuk mengizinkan dia untuk jatuh, untuk celaka, enggak. Tetapi abang mengizinkan itu supaya dia bisa berjalan. Abang ngerti enggak? Enggak. Seperti itu Allah Bapa kepada Yesus. Dia mengizinkan Yesus itu mati di kayu salib supaya orang-orang berdosa ini yang serupa dan segambar dengan dia itu selamat, beroleh hidup yang kekal. Karena manusia ini penuh dengan dosa. Bentar bang, saya mau tanya dulu. Iblis dengan manusia besar mana dosanya? Hah? Iblis dengan manusia banyak mana dosanya? Kan tahu sendiri bang, kalau iblis itu kan memang si jahat, memang dia suka dosa. Jangan dibandingkan dengan baik. dosa manusia. Tahu, berarti abang tidak Baik. tahu bahwasannya iblis itu orang berdosa. Berarti dia suka dosa. Baik, Berarti abang bentar. aja nggak tahu Saya iblis tahu. itu suka. Saya tahu iblis itu sumber dosa. Saya tahu. Makanya saya mau Sudah tanya tahu. sama abang. Kan begitu besar kasih Allah atas dunia ini kan gitu. Ya, kenapa Tuhan Anda nggak jadi iblis aja gitu? Buat nebus dosa iblis gitu, biar semua tenang. Begitu besar kasih. Ah. Begini bang, karena dia menciptakan manusia itu, dia tidak mau ciptaannya itu rusak. Abang contohnya, abang membuat sesuatu hal, abang ini rusak, apakah abang mengizinkan? Apakah abang mau? Kenapa, bentar, kenapa dia tidak jadi iblis aja agar menebus dosa iblis gitu loh? Kan begitu besar kasihnya terhadap makhluknya. Tapi begini bang, mohon maaf ini, saya tidak mau bernarasi seperti abang begitu. Abang aja tidak tahu bahwasanya iblis itu kan sukanya berdosa. Memang iblis itu Ya, kan saya bertentangan tahu. dengan Allah. Berarti Makanya saya tanya belajar sama Anda, di bawah iblis dengan manusia dosanya besar mana? Kata Anda besar iblis. Berarti saya tahu iblis itu dosa. Nah, makanya saya tanya sama Anda, kenapa Tuhan Anda tidak menjadi iblis aja untuk menebus dosa gitu? Karena kan iblis juga makhluknya. Begini bang, iblis itu dengan manusia itu berdosa, tetapi iblis suka dengan dosa. Karena kenapa iblis itu suka dengan dosa? Karena dia telah jatuh dalam dosa, sehingga dia menarik manusia ciptaan Allah itu menjadi jatuh ke dalam dosa sama seperti dia. Jadi makanya abang aja tidak tahu itu bagaimana kita ini. Ya makanya kenapa Tuhan tidak menjadi iblis aja untuk menebus dosa iblis? Dari tadi asumsi melulu loh. Iya. Kenapa tidak jadi iblis aja untuk menebus dosa iblis? Ya ngapain ditebus dosa iblis? Karena iblis itu memang sukanya dengan dosa. Iblis katanya itu begitu besar ini, begitu besar kasih Allah katanya. Kenapa nggak mau? Iblis itu ciptaan. Ya kan ciptaannya kan? Ciptaannya kan? Apakah iblis itu ciptaan? Mana dalilnya bang? Kalau iblis itu ciptaan Allah? Oh, berarti di Kristen iblis itu setara dengan Tuhan? Enggak. Bukan saya ciptaan tanyakan, gitu. kalau memang iblis mana dalilnya? Karena dalilnya di tempat saya ada. Nah, ya kami tidak tahu berasal dari mana. Yang penting yang kami kenal bahwasannya iblis itu suka dengan dosa. Tapi kalau masalah ciptaan, kalau abang mengatakan iblis itu diciptakan, berarti dalilnya mana? Ada Al-Kahfi 50. Atau ada di kalkulan saya dalam Al-Kahfi 50. Ada dalam Quran. Ada dalam Quran. Yang mana? Ya bahasa ada. Indonesianya kalau bahasa Arab, Bang. Ya udah saya bukakan ya. Kalau bahasa Arab saya ngerti, tapi bahasa Indonesianya kasih sama saya.
Ya, nggak apa-apa. Sabar ya. Iblis itu di tempat kami ciptaan Tuhan. Oh, cipta Tuhan iblis itu. Tapi kalau di tempat kami ya, iblis itu memang hanya kami kenal dia suka dengan dosa. Itu karena dia melawan atau bertentangan dengan Allah. Di kitab kami tidak pernah Tuhan itu menciptakan iblis. Masa Tuhan menciptakan iblis? Masa Tuhan menciptakan ini? Bang, Anda merokok itu kena pelanggaran tuh. Coba perhatikan layar Anda. Kena pelanggaran kan? Enggak, masa kalau ada di kitab Abang berarti Tuhan Bang, itu perhatikan suka layar dengan Anda. gitu loh. Perhatikan layar Anda. Itu Anda kena pelanggaran kan? Kena pelanggaran nggak itu Anda? Itu suka dengan dosa gitu ya. Bang, Dia Anda menciptakan kena iblis pelanggaran itu nggak itu, Bang? Abang. Anda kena pelanggaran kan itu? Ya, saya kurang tahu juga. Makanya Anda turun Jadi dulu, begini. naik lagi ya, naik lagi. Udah dibilang merokok pelanggaran, ya. Naik lagi, ya, turun dulu naik lagi gitu. Jangan merokok, udah dibilang merokok itu pelanggaran di TikTok. Silakan minta naik lagi. Silakan minta naik lagi. Pelanggaran di TikTok. Enggak usah ngotot lah dengan aturan tok-tok. Ya. Hmm. Hmm. Bang, jangan merokok. Jadi berarti di kitab Pak. Gini Pak Ustadz. Berarti di kitab Abang iblis itu diciptakan oleh Allah ya. Berarti Allah itu menciptakan iblis supaya ada dosa gitu ya. Supaya iblis itu menarik manusia berbuat dosa. Berarti Allah macam apa itu ya? Makanya dengarkan penjelasannya. Enggak. Allah macam apa itu? Dia ciptakan iblis untuk manusia, untuk menjatuhkan ciptaannya ya, ke dalam dosa. Nah nih, iblis diciptakan ya. Iblis diciptakan oleh Tuhan ya. Mana emang? Ya, Bahasa Indonesia. Dia Allah berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Iya, iblis menjawab. Jawaban iblis apa? Aku lebih baik dari dia. Engkau menciptakanku dari api, kata iblis. Iblis aja tahu dia ciptaan Tuhan gitu. Ya. Itu ada kan dalilnya, iblis adalah ciptaan Tuhan. Nah, buat apa iblis diciptakannya? Memang sebagai ujian bagi manusia. Agar apa? Manusia itu ya bisa memilih jalannya antara yang benar dan yang batil. Itu ujian bagi manusia. Berarti Kayak gitu. Nah, kalau di tempat Anda kayak gimana? Masa iblis setara dengan Tuhan? Tidak diciptakan. Masa setara dengan Tuhan itu iblis? Begini, setahu kami iblis itu datangnya karena dari malaikat Tuhan itu yang melawan. Malaikat diciptakan enggak? Malaikat diciptakan enggak? Ya, kalau saya orang awam Bang, saya kurang tahu apa diciptakan apa tidak. Nggak usah dah kau cerita itu dah. Kalau kau aja nggak tahu juga bang, ya makanya, aduh. Begini, saya tanya, berarti Allah menciptakan iblis, berarti Allah itu menciptakan yang jahat gitu ya? Lah, supaya manusia, gini,
Allah Enggak. itu adil. Enggak, jawab. Dia ada menciptakan yang jahat, ada yang menciptakan yang buruk agar manusia memilih jalannya. Maukah mengikuti nabinya atau tidak, atau dia mengikuti iblis. Allah itu kasih pilihan gitu di dalam agama Islam, makanya kita dikasih akal gitu. Apakah kita mau ngikutin yang sesat atau mau kita ikut jalannya para nabi? Oke Bang, begini ya. Berarti, iya kan sama saya. Tuhan itu menciptakan iblis supaya ada dosa, berbuat dosa, gitu ya. Manusia jatuh ke dalam dosa sehingga dia menciptakan iblis untuk supaya manusia itu berbuat dosa. Karena Tuhan itu suka dengan dosa supaya manusia itu ada ujiannya. Kalau tidak diciptakan dosa berarti manusia itu tidak ada ujian tanpa dosa, gitu ya. Berarti kita sepakat itu Bang ya. Ya iyalah, iblis itu ciptaan, jalan yang buruk gitu. Iya, iya, saya yakin sama Abang, iblis itu ciptaan. Iblis itu diciptakan oleh Tuhan supaya berbuat dosa dan supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia itu ada ujiannya berbuat dosa gitu ya. Berarti Tuhan itu suka dengan dosa supaya manusia ada ujiannya. Berarti Tuhan itu menciptakan dosa itulah. Berarti Lah, kita kayak sepakat gini. itu Bang ya. Tuhan menciptakan. Kayak gini Bang, ya Bang, kayak gini kita sekolah, kita seorang guru ya, dengan murid-murid kita mengajarkan murid-murid kita, kan pasti di akhir nanti di semester ada ujiannya toh. Kan gitu. Dalam artinya. Apakah lolos dengan ujian ini atau tidak murid ini, kan gitu. Iya, berarti iya saya ikutin sama Pak Ustadz. Berarti Tuhan itu menciptakan iblis supaya berbuat dosa dan supaya manusia itu berbuat dosa gitu ya. Supaya ada ujian manusia berbuat dosa gitu. Jadi saya mau tanya dulu, di pemahaman Anda iblis ini setara dengan Tuhan? Berarti Tuhan menciptakan dosa supaya ada ujian kepada manusia gitu ya, supaya masuk ke dalam dosa dulu. Ya berbuat iyalah. dosa, sehingga jadi tergantung ya, manusianya, bukan Tuhannya yang jahat, tapi manusianya mau ikut yang mana. Makanya diutus para nabi kan ke muka bumi untuk membawa kebenaran. Jangan ikut jalan iblis. Nah, kayak gitu. Kan saya udah ya kan. Berarti Tuhan menciptakan iblis. Kita tahu bahwa iblis itu kan suka dengan dosa. Berdosa. Berarti Tuhan menciptakan dosa dong. Dia menciptakan dosa supaya manusia itu berbuat dosa, gitu ya. Supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa, sehingga nanti manusia yang jatuh ke dalam dosa memohon pengampunan kepada Tuhan supaya dia selamat lagi. Berarti Tuhan itu ya seperti itu Tuhannya, dia ciptakan dulu dosanya baru dia selamatkan lagi. Berarti bukan Tuhan yang menciptakan dosanya, itu kehendak manusia yang berbuat dosa. Terus iblis apa sih? Iblis itu diciptakan sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Oke? Berarti dia menciptakan manusia kan? Berarti dia menciptakan musuhnya manusia. Baik. Dia adu ya. Dia ciptakan iblis, dia ciptakan juga dia manusia. Menciptakan musuhnya manusia. Ya. Ngelak-ngelak kenapa kau itu ngelak-ngelak? Mohon maaf ini Bang. Ayam. Ini wifi kau ngomong apa gitu? 35% juga baterai. Berarti Allah itu menciptakan iblis. Berarti Allah menciptakan iblis supaya ada musuh manusia gitu ya. Berarti dia adu dia juga siapa yang kuat. Dia juga antara iblis. Bukan mengadu siapa yang kuat, tapi dia juga mengutus rasulnya ke tengah-tengah manusia. Terus kan dia ciptakan iblis ini untuk menjadi musuh manusia kan? Itu Pak Ustadz tadi baru katakan. Dia juga mengutus juga rasulnya sebagai petunjuk untuk manusia. Berarti dia mengadu kan? Karena dia mengutus bukan mengadu supaya bukan mengadu, dia bukan mengadu
Dia menyuruh manusia itu mau mengikuti jalan yang mana. Dia ciptakan iblis untuk musuh yang nyata bagi manusia, tapi di tengah manusia dia juga utus rasulnya sebagai pemberi petunjuk. Nah, tinggal manusianya aja berpikir ya. Kan dikasih akal. Udah dikasih akal tuh, ya, dikasih akal. Mau ikut iblis kah? Mau ikut petunjuk nabi kah? Kan kayak gitu. Tinggal pilihan kita. Jadi Ya, kalau beberapa- kita mau ikut iblis, mau kita ikut iblis, dosa itu kita yang bikin, bukan Tuhan yang disalahkan. Berbuat dosa supaya manusia ini diuji manusia ini berbuat dosa sehingga manusia itu jatuh ke dalam. Masih paham abang pada awalnya Adam dan Hawa? Berarti iblis kan yang menjatuhkan Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Bukan, Adam itu kehendak dia yang menjatuhkan dia sendiri. Dari mana iblis? Iblis cuma menyeru. Wah, Iblis cuma menyeru dia, menyeru Adam. Terserah Adam mau makan atau kagak. Iblis kagak berkuasa. berarti kan sama artinya bang. Iblis itu menyerukan kepada Adam supaya makan ini biar supaya kamu berbuat dosa. Ya kan? Gini iblis itu menyeru kepada Tuhan Adam itu kan. Ya untuk berbuat dosa gitu ya. Sehingga manusia juga tertarik berbuat dosa. Gitu. Jadi iblis itu menyerukan ke Adam, ya. Nah, tinggal Adamnya aja memilih mau ikut iblis atau kagak kan saat itu. Ya untuk. Jadi kalaunya Adamnya ikut makan buah kan kayak gitu. Itu bukan kesalahan dari Tuhan, bukan ciptaan Tuhan, tapi atas kehendak Adam gitu. Berarti kan dia kan menciptakan iblis ini, ngapain dia ciptakan iblis, tetapi dia tidak mau juga manusia ini untuk jatuh dalam dosa. Begitu loh. Kalau dosa itu kehendak manusianya. Ya dosa itu kan upahnya maut, bang. Ya dosa upahnya maut saya tahu, tapi yang membuat berdosa itu bukan Tuhan, tapi manusianya sendiri dengan free will-nya, kehendak bebasnya, dia memilih untuk melakukan dosa. Tapi manusia itu berbuat dosa atas keinginan iblis atau keinginan manusia? Dia cuma menyeru. Itu di dalam hati. Dia cuma menyeru. Kenapa kita bisa menolak, kita bisa memilih menolak atau menerima gitu. Kan gitu. Ini tanya sama abang. Contohnya, iblis menyerukan di telinga abang. Ini ada gadis montok ini ya. Ya, gadis montok. Berarti yang memberitahukan abang untuk berbuat dosa itu iblis apa Tuhan? Iblis kan? Lah, saya sendiri. Iya, tapi yang menyerukan, yang memberi asal mulanya dosa itu berapa? Apakah dalam hati? Contoh kayak gini nih. Kau ruwet banget mencontohkan, ya ruwet banget. Nih contohnya kayak gini, ya contohnya kayak gini. Ini ada HP, ya. Ini ada HP, tidak ada pemiliknya nih HP, kan gitu. Kata iblis, ambil ya kamu dapat HP. Kata Allah, kata Tuhan melalui nabinya tidak boleh mencuri. Karena mencuri itu adalah perbuatan yang tidak baik, haram. Tinggal sayanya aja memilih. Iya. Apakah saya mau ikut iblis, saya curi. Apakah saya mau ikut iblis, saya curi. Berarti itu HP. Kalau saya mau mengikuti kebenaran, saya tidak curi itu HP. Kan gitu. Berarti asal mulanya dosa itu berasal dari manusia gitu, bukan dari iblis. Manusia lah. Kehendak manusia, dia kehendak bebas. Berarti asal mulanya dosa itu pada manusia. Berarti untuk apa diciptakan iblis kalau begitu, bang? Ya kan sudah dibilang.
Apa untuk apa kenapa diciptakan iblis untuk ujian bagi manusia? Berarti Sebagai untuk musuh yang ujian, nyata. untuk mengetes manusia. Berarti untuk menarik manusia itu ke dalam dosa. Ujian ini kan Supaya apa? ada pembenaran. Supaya manusia Ujian ini kan tidak supaya mau ada berbuat dosa, agar manusia menghindari dosa. Itulah diciptakan iblis, agar manusia tahu yang baik mana yang buruk juga. Berarti Tuhan itu menciptakan iblis itu karena iblis itu kan suka dengan dosa. Berarti Tuhan itu menciptakan dosa dong. Bukan Tuhan yang menciptakan dosa, dari manusianya. Ini gimana sih? Iblis itu sukanya dosa atau apa? Sukanya iblis itu berbuat dosa atau apa? Iblis itu menyesatkan, udah. Menyesatkan itu kan dosa itu kan. Bukan urusan iblis juga dosa Dosa itu, enggak? dari manusianya. Tadi saya sudah contohkan nih. Pakai HP nih, coba kau Ngapain dia pahami. menyesatkan? Coba kau pahami ya, contoh dari saya. Nih HP nggak ada pemiliknya, ya, nggak ada pemiliknya. Kata iblis, Yusuf, ambil aja HP, ya, itu nggak ada pemiliknya, kamu nggak bakal ketahuan. Bisa punya HP kamu. Terus itu kata iblis menyeru kayak gitu. Habis itu di sebelah kanan saya Nabi menyampaikan mencuri itu tidak boleh. Karena mengambil hak orang lain. Dosa. Kan gitu. Ya. Kata Nabi saya. Tinggal Ya. sayanya aja lagi ngambil keputusan. Saya curi atau tidak? Kalau saya curi, berarti saya mengikuti rencana iblis. Kan gitu. Ya, seruan iblis. Nah, terus kalaunya saya mengembalikan ini HP ke pemiliknya, berarti saya menjalankan syariat yang ditetapkan oleh Tuhan. Kan kayak gitu. Mengembalikan HP ini kepada pemiliknya. Ya, jadi di situ ya yang membuat kita berdosa itu dari kita sendiri, kehendak bebas kita. Kalau saya mau curi HP-nya bisa. Kan gitu. Jadi yang berbuat dosa saya. Gak bisa yang disalahkan Allah, gak bisa. Atau yang disalahkan iblis, gak bisa. Oke, saya tahu narasinya. Begini bang. Contohnya ada tadi mancis ini atau HP ini ya mancis. Tanpa ada seruan yang menyuruh abang untuk mengambil itu, apakah abang melakukan? Kalaunya tidak ada seruan. Maksudnya kalau tidak ada seruan apa? Ya, tadi abang bilang kan, ini HP ini ada nggak ada pemiliknya. Jadi si iblis menyerukan ambil HP itu, kan? Berarti kalau tidak ada iblis, berarti manusia tidak jatuh ke dalam dosa, ya enggak? Terus? Berarti asal mulanya dosa itu berasal dari iblis. Karena bukan dari iblis. Yang menyuruh dosa. Ya, karena dia Kan yang dia menyuruh. Kan dia cuma menyeru. Bukan melakukan dia. Berarti kalau tanpa ada suruhan abang melakukan tidak? Ya bisa aja, tetap saya curi atau tidak. Ya. Kok bisa? Kayak gimana? Karena apa? Saya punya kehendak bebas meskipun saya nggak ada niat mencuri, tiba-tiba wah saya tergiur dengan HP nih. Ini ada HP nih, ada HP pemiliknya nggak tahu juga. Saya curi, padahal iblis nggak menggoda. Salah Ya, siapa? Salah saya kan. Mencuri si itu kehendak saya. Dari datangnya yang jahat itu berarti penyesat itu kan dari iblis kan menyesat. Ya hawa nafsu kita yang digoda oleh setan, oleh iblis. Ya makanya kalau tanpa penggodaan iblis kita tidak bakalan melakukan dosa itu karena yang datangnya dari telinga kita. Contohnya ada HP ini, si iblis nggak ada ini ya. Ada malaikat mengatakan jangan ambil HP itu, kamu akan berdosa. Tetapi iblis datang, tidak, kamu berdosa itu melakukan itu. Berarti manusia ini melakukan ini, mengambil ini berarti atas keinginan si iblis untuk berbuat dosa manusia ini. Bukan keinginan iblis.
atas kehendak pemilik Jangan- dosa kalau bukan manusianya. keinginan iblis, kenapa? Atas kehendak manusianya, iblisnya cuma menyeru aja, membisiki aja. Atas Iya, dia membisikkan aja, dia menyerukan. Berarti Yang mengeksekusi tanpa penyeruan manusianya. iblis itu kan tidak Berarti saya tanya sama abang, asal mulanya dosa itu berasal dari manusianya atau si iblis? Dari Manusianya. manusia bilang abang gitu. Mm-mm. Oke, kalau dari manusianya, waktu Adam di Taman Eden memakan buah, apakah Adam itu melihat buah itu ada? Apakah iblis Adam itu mengetahui buah itu enak atau tidak mematikan? Karena Tuhan telah mengingatkan si Adam bahwasannya kalau engkau memakan buah ini kau akan mati, ya kan? Tetapi karena seruan si iblis ini sehingga Adam memakannya, berarti asal mulanya kalau tidak ada iblis ini tidak mungkin Adam ini memakan buah ini. Berarti Adam tidak jatuh ke dalam dosa. Bang, Atau bukan meskipun dalam kehendak gini, Adam. Dia meskipun meskipun iblis tidak ada di saat itu, tapi cuma ada larangan Tuhan, ya, cuma ada aturan Tuhan, bisa aja kehendak Adam dia melanggar, dia makan tanpa iblis. mana? Tanpa ada iblis menghasut pun, ya, tanpa ada iblis menghasut pun, Adam tuh bisa dia mau melanggar aturan Tuhan. Kenapa? Ya. Bukan dari iblis. Kenapa dia melanggar? Begini, Bang. Kan yang faktanya sekarang ini, faktanya yang terjadi. Jangan kita berbicara fakta yang belum terjadi. Yang sudah terjadi saat ini. Yang sudah terjadi bahwasanya Adam memakan buah itu sehingga dia jatuh ke dalam dosa atas seruan iblis atau bisikan iblis. Ya enggak? Enggak, bukan. Bukan. Atas kehendak Adam itu. Apa? Atas kehendak Adam. Tapi yang tertulis, Bang, kita jangan berbicara bohong loh, Bang. Kita berbicara dengan kenyataan. Saya enggak bohong. Sudah saya bilang, andai iblis tidak ada, hanya ada larangan Tuhan, Adam jangan makan buah itu. Bisa saja Adam itu tanpa godaan iblis dia melanggar gitu. Dia makan tuh buah. Itu kan, bisa karena kehendak bebas dia. Itu kan yang abang bilang kan seandainya. Tetapi fakta yang terjadi bahwasanya fakta yang terjadi kepada Adam, iblis menyerukan, membisikkan ke telinganya untuk memakan buah. Berarti yang sebenarnya dosa itu berawal dari atas iblis, tetapi manusia mengikuti keinginan iblis sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa, Bang. Jadi makanya saya bilang abang itu ya ini, Bang. Jadi itu dosa itu terjadi karena tanpa bisikan iblis manusia itu tidak akan jatuh ke dalam dosa, Bang. Tidak akan jatuh, Bang. Tetapi manusia itu mengikuti. Bentar. Kalau saya kasih Anda duit 10 juta, lalu Anda bawa berjudi itu duit. Apakah dosa judi itu gara-gara saya? Karena modal saya? Iya, kan abang yang memberikan uang itu. Tanpa uang yang abang berikan itu, apakah saya berjudi? Kan kau yang mau berjudi. Enggak, tapi saya kan hanya memberikan uang. Kalau dari abang. Enggak, nih uang. Saya berjudi? Gini kata saya kasih uang samamu. Kan kayak gitu. Okay. Saya kasih uang 10 juta samamu. Udah. Lalu uang itu kau bawa berjudi. Apakah gara-gara saya judi itu? Ya, oke. Tapi apakah saya berjudi tanpa uang dari abang? Karena saya nggak memiliki uang ini ya. Tetapi karena abang memberikan, memang abang memberikan duit itu, mungkin anggaplah apa abang memberikan uang itu. Tapi tanpa uang abang itu saya nggak akan berjudi karena saya nggak memiliki uang. Ya. Karena ada uang yang saya pegang dari yang hendak berjudi siapa? Yang niat berjudinya siapa? Ya, abang kan memberikan uang. Berarti berawal saya kan dari cuma memberi. Abang. Saya cuma memberi, nggak ada berniat. Nah, sekarang uangnya di tangan Anda, lalu Anda maunya berjudi. Kan gitu? Oke.
Tapi kan berawal dari mana? Ada uangnya dari mana? Dari abang kan? Uang dari saya berikan ke Anda, kan gitu. Ini uang buatmu ya, 10 juta. Kan kayak gitu. Bisa abang belikan macam-macam kan, ibaratnya belanja ke mall gitu. Tapi lalu duit itu abang bawa berjudi. Apakah saya yang disalahkan atas judi tersebut? Iya, saya mengerti. Berarti bukan bang belakang, tetapi awal sumbernya saya berjudi itu karena ada uang yang abang berikan. Memang tujuan abang bukan untuk berjudi buat saya, bukan. Ya kan, iya Saya makanya ngerti. saya cuma kasih uang toh, kan gitu. Iya kasih Yang uang, tapi kan menghendaki tanpa berjudi itu abang Anda sendiri berikan toh, uang itu. betul nggak? Iya, Yang tapi kan menginginkan berbuat berjudi judi itu Anda, ya sudah, nggak bisa disalahkan sayanya. Nggak bisa Kenapa nggak disalahkan bisa sayanya. disalahkan? Begitu pula Adam. Iya. Iya, nggak ya begitu, jangan disalahkan Adam karena berawalnya sama iblis. Tetapi karena Bang, Adam nggak mengikuti ada. iblis, sehingga Adam itu jatuh ke dalam dosa, Bang. Kalau dia tidak Bang, mengikuti keinginan iblis, di Bible tetapi Anda pun Bang, ya, di Bible Anda pun dosa itu tanggung sendiri-sendiri Bang, nggak ada ditebus juga. gimana, Bang? Dosa itu tanggung sendiri-sendiri di kitab Abang, nggak ada Ya, ditebus. kenapa lari? Kenapa abang lari di situ? Kita belum selesai ini loh. Abang lompat kemana-mana. Ya udah. Berarti setuju nggak? Setuju sama saya bahwasanya Tuhan itu menciptakan iblis untuk berbuat dosa, supaya manusia jatuh ke dalam dosa gitu, atau tidak? Ya, Tuhan menciptakan iblis sebagai musuh yang nyata bagi manusia, sebagai ujian, bukan jatuh dalam dosa. Dia menciptakan menjadi musuh manusia ya. Sebagai Berarti dia sebagai ciptakan ujian bagi manusia. Nah, sebagai ujian bagi manusia. Kalau dia manusia itu mengikuti kata iblis, maka dosanya ditanggung oleh manusia tersebut. Siapa suruh ngikutin iblis yang menyeru? ya, makanya kan awalnya dari Tuhan. Kenapa juga Tuhan menciptakan iblis? Lah, kan dia Manusia ingin tidak menguji ikut. manusia yang mana beriman, yang mana kagak. Iya, dia menguji, berarti sama artinya dia menguji itu kan dia menciptakan iblis itu supaya manusia diuji dalam dosa. Berarti kalau manusia itu mengikuti iblis, berarti sama artinya Tuhan itu menciptakan iblis supaya manusia berbuat dosa mengikuti keinginan iblis. Nggak bisa disalahkan Tuhannya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, kenapa dia Iblis, ciptakan iblis? Kenapa dia ciptakan? ya iya untuk Begini, menguji manusia. Kan gitu. Tuhan itu sebenarnya. Oke. Kan dia menciptakan iblis untuk menguji manusia toh. Nah, kita ini Ya, maka tinggal diberi hak ya untuk memilih. Oke? Ya, dia memberikan hak bebas. Saya tahu dia memberikan hak kebebasan kepada manusia untuk memilih. Ya Terus? kan? Saya mengerti. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk memberikan, dia juga hak bebas untuk memilih. Tetapi dia memberikan hak bebas untuk memilih itu, tapi dia ciptakan juga dosa kepada iblis. Dia menciptakan iblis untuk menarik manusia itu berbuat dosa. Ya sama artinya itu, Bang. Dia menciptakan dosa. Kan manusia punya kehendak bebas, bisa juga dia menghindari dosanya toh. Iya. Makanya ada dua. Kalau iblis itu bukan cuma semata-mata untuk manusia berbuat dosa ujiannya, tapi apa? Dapat memfilter yang mana yang baik, mana yang buruk. Bisa saja kita mengikuti perintah dari Tuhan tanpa mengikuti perintah iblis, kan gitu. Berarti asal mulanya dosa itu berasal dari manusia gitu ya? Itu titiknya. Ya iyalah dari hawa nafsu dia sendiri, dari kehendak bebasnya memilih. Allah sudah, makanya kan di Al-Quran kami itu, Bang, ya, Al-Quran kami itu bilang kayak gini ya. Maaf dulu, saya ini potong. Berarti
dosa itu atas kehendak manusia atau keinginan manusia berbuat dosa, ya. Berarti dosa ini bukan bukan datanya dari si iblis. Iblis yang nggak mau disalahkan bang, nggak mau dia, bukan. Iblis pun coba Anda buka di Google khotbah iblis kepada manusia. Nggak mau dia disalahkan. Ya memang iblis nggak mau disalahkan karena dia memang suka menyesat. Siapa bilang iblis itu dia mengaku? Iblis itu tidak pernah mengaku kesalahannya, Bang. Dia merasa benar. Tak pernah ada iblis mengaku saya bersalah, saya berbuat dosa. Enggak pernah ada. Nih Bang ya. Mana? Bang, kita membaca sedikit ya. Bang, kita membaca sedikit ya. Nih ya. Nih Bang, pelajaran untuk kita semua ya. Nih. Kita baca ya. Tatkala hari kiamat iblis berdiri di atas sebuah mimbar dari api, lalu berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Gak mau dia disalahkan iblisnya. Jadi Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan atau menghisap para hambanya, Allah memasukkan kaum muslim mukminin ke surga dan Allah menempatkan orang-orang kafir dalam neraka jahanam. Maka iblis pun tatkala berdiri saat itu dan berkhutbah kepada para pengikutnya, ya, agar semakin menambah kesedihan di atas mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan gitu. Jadi iblis pun kagak mau dia disalahkan sebagai dalang dosa. Nggak mau. Saya cuma menghasut, kata iblis. Saya cuma menghasut manusia yang mengeksekusinya, maka dosa itu dari manusia. Ya, yang artinya dosa itu kita tahu bahwasannya tidak ada pengakuan. Kalau iblis tidak mengakui bahwasannya dirinya bersalah, nggak mungkin, karena dia memang suka berbohong, itu Bang. Ya enggak? Iblis kan suka dosa, berarti dia suka berbohong lah. Dia ditanya Tuhan pun sama dia, saya nggak berbuat itu, manusia yang melakukan, bukan saya, gitu loh. Nggak mau juga iblis disalahkan. Jadi dosa itu tergantung kita. Kita berakal sehat, berkehendak bebas, ya, kita diberi jalan. Pilihannya dua, ke neraka atau ke surga. Berarti saya sepakat, oke, saya sepakat sama Pak Ustadz bahwasannya kehendak dosa itu karena keinginan manusia. Berarti si iblis ini tidak disalahkan, dia tidak berasal dari dosa dong. Dia tidak bersalah untuk menyesatkan manusia karena dia hanya menyerukan. Dia cuma menyeru, yang mengeksekusi manusianya kan? Ya berarti dosa itu bukan berawal dari iblis, berarti berawal dari manusia, berarti iblisnya tidak bersalah dong. Nah, karena manusia yang melakukan kehendaknya sendiri. Kan memang iblis diciptakan untuk ujian manusia, kan gitu. Kenapa disalahkan lagi dianya? Kan dia bukan yang berbuat dosa, manusia yang berbuat dosa. Terus dosa iblis apa? Ya. Tanya. Dosa iblis apa jadinya? Dia tidak mau sujud kepada Adam, itu dosa iblis. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Begitu. Berarti iblis tidak mau sujud kepada Adam. Itu dosanya. Mau sujud dosanya abawas takbar. Dia adalah bapaknya kesombongan. Wa kana minal kafirin. Dia tergolong orang-orang kafir. Berarti iblis itu kan berarti dia berdosa dong. Iya. Berarti berdosa. Terus? Berarti kalau manusia berbuat dosa itu berarti iblis itu kan? Jadi dosanya dia membangkang perintah Allah sujud kepada Adam. Lalu dia meminta izin kepada Allah untuk menghasut anak cucu Adam. Dia cuma menyeru. Kalau anak cucu Adam yang mengikuti seruan iblis, salah dia. Berarti iblis salahnya di mana dianya, Bang? Dia menyerukan aja. Kenapa? Kan dia menyerukan kepada manusia untuk berbuat dosa. Berarti abang bilang iblis nggak boleh disalahkan, manusia yang berbuat dosa bukan iblis, ya kan?
Oke. Diri kita salah kan, ngapain iblis yang disalahkan? Karena apa? Karena kita yang melakukan. Berarti iblis itu berarti dalam itu berarti iblis itu sebenarnya tidak suka dengan dosa. Berarti penyesat itu bukan iblis. Berarti korupsi Sudah itu dibilang, itu bukan dosa ya. Sudah dibilang ya, iblis itu musuh yang nyata, jangan ikuti ya apa yang dikatakan iblis. Makanya kita disuruh apa? Bertakwa. Nanti kalau ngikut Makanya, iblis, ayo berzina, halal kata iblis. Bahaya. Berarti kan datangnya dosa itu kan dari iblis kan, sehingga manusia mengikuti. Berarti manusia itu hanya mengikuti atas perintah iblis, sehingga iblis itu menjadi bukan dari iblisnya. Bukan dari iblisnya, tapi dari manusianya yang mengambil tindakannya. Contoh abang ya, contohnya abang ini kan udah berpengetahuan ini, contohnya kan udah agamaan, udah sebagai kepala imam lah, contoh. Apakah abang udah mengetahui kebenaran, iblis masih menggoda abang? Apakah abang melakukan? Tidak kan? Lah, saya tahu setan menggoda saya. Yusuf jangan sholat. Tahu saya. Tahu. Tapi Allah memerintahkan, "Hei Yusuf, sembahlah aku, sholatlah." Kan kayak gitu. Ini ada dua nih di otak saya. Kan gitu. Oke, berarti saya mengeksekusi yang mana? Bentar dulu. Saya mengeksekusi yang mana? Oke. Kalau saya ya udah diam aja. Ikuti saran iblis aja dah. Diam, saya nggak sholat. Dosa yang saya timbulkan gara-gara saya berdiam. Bukan iblisnya yang salah. Karena saya yang diam gitu, diam kagak sholat gitu. Iya, berarti kehendak, kalau contohnya kita mengikuti disuruh jangan sholat, berarti kalau kita mengikuti berarti kehendak iblis itu, iya ya? Ya, dia menyarankan jangan sholat, capek. Nanti aduh capek sholat itu kata iblis. Capek sholat kan? Berarti kalau kita mengikuti itu berarti kita mengikuti ajaran iblis, berarti kita mengikuti iblis. Cuma itu ya. Kita mengikuti iblis, lalu kita berdosa kan? Tidak sholat? Iya begini. Enggak begini kan? Contohnya ini abang jam 12 ya, waktunya sholat. Ada dua yang abang katakan tadi yang berbicara di telinga abang, contohnya ya, yang membisikkan atau dalam hati lah, jangan bilang telinga lah, dalam hati lah, karena hati kita ini ini. Oke. Yang satu mengatakan, yang iblis mengatakan, kamu jangan sholat, ya, tidur aja lah, gitu ya. Tidur aja lah. Jadi si malaikat ini atau yang datangnya dari Tuhan ini mengatakan sholat. Kalau kamu tidak sholat, kamu berbuat dosa, gitu ya. Oke. Berarti kalau kita mengikuti kita bersolat itu berarti mengikuti kehendak Bapa di surga, itu ya, atau Allah gitu, Allah. Ya kalau kita sholat melaksanakan perintah Allah gitu. Kita melaksanakan perintah Allah. Ya, itu kan ada pahala gitu, ada balasan kebaikan, ada pahala kan? Ada pahala yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Contoh, oke. Tunggu dulu. Berarti kita kalau mengikuti bisikan iblis, berarti kita mengikuti kehendak iblis, ya enggak? Terus, betul. Oke. Kalau kita mengikuti kehendak Allah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kehendak kita sendiri, apa kehendak Allah? Kehendak kita sendiri, menjalankan perintahnya. Kehendak kita sendiri. Berarti iya. Kita mengikuti juga iblis, begitu? Ya begitu pula iblis. Berarti kita bisa melanggar atau tidak, namanya kehendak bebas. Ngerti kan? Iya, saya tahu. Berarti yang artinya Tuhan sama iblis ini saling berlawanan mereka. Iya betul, berlawanan. Berarti dia ciptakan lawannya gitu ya. Dia ciptakan, habis itu dilawan iblis itu. Habis diciptakan dia lawan. Contohnya abang ciptakan kursi ini, habis itu abang banting lawan abang itu ya, banting sana sini, udah habis abang ciptakan ini ya, habis itu abang ini berlawan sama kursi itu. Berarti seperti itu ya.
kayak gitulah. Pokoknya itu kehendak manusia gitu. Bukan disalahkan berarti dari seruannya, berarti- bukan. Berarti artinya Tuhan menciptakan iblis supaya ada lawannya lah ya. Kalau dia tidak menciptakan iblis, nggak ada lawannya gitu ya. Tidak ada Ya, yang merusak makanya. ciptaannya gitu. Oh, Ya itulah ada gunanya kan? Berarti artinya Tuhan menciptakan iblis yang suka berbuat dosa, yang suka dosa berarti Tuhan yang menciptakan yang suka dosa gitu ya. Sekarang saya mau tanya satu hal. Bisa nggak Tuhan mau jadi iblis, Bang? Hah? Bisa nggak Tuhanmu jadi iblis untuk menebus dosa? Ya. Kalau Tuhan itu jelas, kalau Tuhan yang benar, Bang, itu tidak bisa menjadi iblis. Tetapi kalau Tuhan yang tidak benar, itu dia menjadi Katanya Tuhan Anda maha segalanya. Kok tidak bisa? Aduh. konsep Tuhan. Enggak konsep Tuhan. Capek saya. Kata abang tidak bisa dia menjadi iblis, bukan maha segalanya berarti. Berarti kalau maha segalanya harus jadi iblis, karena kita tahu, Bang, kalau Tuhan itu menjadi iblis berarti Tuhan itu untuk apa kalau dia jadi iblis? Kita tahu iblis itu sukanya dosa yang menyesatkan, Bang. Ya kan begitu Jangan besar kasih Allah untuk makhluknya. Iya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan sehingga anaknya yang tunggal yang datang daripadanya dia mengaruniakan untuk menyelamatkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Kenapa enggak ke iblis? Sumber dosa. Di atas kayu salib. Sumber dosa. Iya. Tadi kan baru kita bahas, Bang, sumber dosa dari mana? Bang tahu. Iya, makanya kayak gini. Kenapa tidak ditebusnya ke iblis gitu? Supaya ini kita baru bahas ini asal mulanya dosa, mana nanya lagi. Ya, berarti emang nggak ada pengakuan. Saya itu tidak membahas manusianya. Yang saya bahas itu iblisnya. Ya, iblisnya. Kenapa Tuhan Anda tidak menebus dosa iblis aja gitu? Ya, karena iblis itu kan udah tahu kan dari Tuhan kami itu dia saya juga tidak tahu apa iblis diciptakan, bahwasannya itu iblis itu suka dengan dosa. Ngapain diampuni? Iblis memang suka dosa, dia suka berbohong. Tuhan tanya aja sama dia yang abang bilang tadi, kamu berdosa nggak? Kamu melakukan? Kalau enggak, saya tidak melakukan, hanya saya menyerukan manusia yang melakukan dosa. Ya bagaimana juga iblis ini, Bang? Muter-muter, Bang. Dari sampai subuh nggak selesai ya. Makanya Pak, pelajari apa yang saya sampaikan gitu ya. Oke. Bukan saya pelajarin, tapi pelajarin lah apa yang saya sampaikan, Bang. Begini intinya, Bang. Begini, supaya tidak ada ini ya. Oke, kita mohon maaf kalau ada salah saya kata dan juga Bang. Begini, Bang, intinya dalam iman kami kekristenan, kalau kami percaya kepada Yesus itu, kami percayakan Yesus itu dia kami mengakui dia sebagai Tuhan itu karena Yesus itu yang kami tahu bahwasanya dia mengajarkan kasihilah sesama manusia, ya, kasihilah sesama manusia dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya.